Terlepas dari masalah yang menerpa proyek Littoral Mission Ship milik Malaysia, ada poin unik yang layak untuk kita ketahui. Fregat Marta Dinata milik TNI Angkatan Laut dan Fregat Maharaja Lela milik Angkatan Laut Malaysia rupanya sama-sama mengadopsi radar Thales Smart S MK2 sebagai radar utama mereka. Radar ini merupakan sistem radar 3D multibeam yang beroperasi di frekuensi IF dan mampu mendeteksi sasaran udara hingga jarak 250 km. Dengan kemampuan mendeteksi hingga 750 sasaran secara bersamaan, radar ini sangat penting dalam sistem pertahanan modern. Kedua kapal memanfaatkan teknologi yang sama, namun dengan pendekatan berbeda dalam hal penempatan antena radar yang mencerminkan filosofi desain dan operasional masing-masing negara. Radar Thales Smart S MK2 dipasang secara terbuka di atas tiang utama kapal fregat Marta Dinata. Penempatan ini memungkinkan cakupan radar yang maksimal karena tidak terhalang oleh struktur lain di sekitarnya. Selain itu, posisi terbuka ini memudahkan dalam hal pemeliharaan rutin dan penggantian komponen apabila diperlukan. Keputusan TNI Angkatan Laut untuk menggunakan konfigurasi ini menunjukkan prioritas terhadap efektivitas radar serta kemudahan teknis. Meskipun desain terbuka rentan terhadap kolusi akibat lingkungan laut, pendekatan ini dianggap lebih praktis dan efisien dalam konteks operasional Indonesia yang wilayah maritimnya sangatlah luas. Sebaliknya, Fregat Maharaja Lela dari Malaysia menggunakan desain struktur tertutup bernama Panoramic Sensor dan Intelligent Module atau PSIM. PSIM adalah menara sensor modular yang menggabungkan radar utama, sistem komunikasi, serta pusat informasi tempur dalam satu unit. Keunggulan utama dari desain ini adalah efisiensi integrasi sistem, perlindungan terhadap elemen lingkungan, serta kemampuan mengurangi jejak radar kapal. Struktur PSIM juga memberikan fleksibilitas untuk modernisasi sistem di masa depan. Namun pendekatan ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam akses perawatan dan potensi hambatan terhadap kinerja sensor jika tidak dirancang dengan presisi. Konsep PSIM yang diadopsi oleh Malaysia bertujuan untuk menjadikan kapal fregat mereka sebagai kapal perang dengan karakteristik siluman yang lebih tinggi. Dengan mengurangi RCS dan menyatukan sistem tempur dalam satu modul, kapal ini diharapkan lebih sulit untuk dideteksi oleh musuh. Di sisi lain, meskipun radar Smart SMK2 memiliki jangkauan yang luas dan ketahanan terhadap gangguan, efektivitasnya tentu dapat dipengaruhi oleh faktor struktural. Oleh karena itu, penempatan antena di dalam modul tertutup memerlukan rekayasa khusus agar tidak mengurangi performa radar secara signifikan. Perbandingan antara fregat Marta Dinata dan Maharaja Lela menunjukkan perbedaan filosofi dalam hal desain kapal perang modern. Indonesia memilih jalur konservatif namun terbukti efektif dengan penekanan pada kepraktisan dan kemudahan akses teknis. Malaysia sebaliknya menggunakan pendekatan futuristik dan terintegrasi dengan harapan mendapatkan keunggulan dalam karakteristik siluman dan efisiensi sistem. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan strategis, anggaran dan cakupan misi masing-masing angkatan laut. Hal ini menjadi cerminan bagaimana negara-negara di kawasan membutuhkan kekuatan lautnya sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Adopsi teknologi canggih oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura yang semuanya berbatasan di kawasan strategis Selat Malaka menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas kawasan. Ketiga negara sangat menyadari pentingnya kontrol kuat atas jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut. Dengan memperkuat armada laut melalui radar modern, sistem tempur terintegrasi, dan desain kapal yang semakin mutakhir, negara-negara ini tidak hanya membangun pertahanan, tetapi juga membentuk mekanisme pencegahan konflik. Ini menjadi bukti bahwa stabilitas Selat Malaka sangatlah dijaga oleh negara-negara yang langsung berkepentingan atas keamanannya. Bagaimana menurut kalian?